Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, i'lamu anna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkumpulnya kita di sini adalah sebuah bukti Allah Azza wa Jalla tetap senantiasa mencurahkan nikmat terbesar kepada kita. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Orang mau ke masjid murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada kesempatan ini juga ingin mengingatkan bahwasanya di penghujung tahun ini senantiasa kita menyaksikan berbagai perbuatan kemungkaran. Sementara kemungkaran itu mesti kita cegah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' wa illam yastati', kalau dia tidak mampu juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan hal itu merupakan iman yang paling dhaif, yang paling ringan, yang paling rendah, yang paling lemah. Sama mana? Apa kemungkaran itu? Kemungkaran yang satu paket. Di antara kaum muslimin ada yang merayakan ritual perayaan orang-orang kafir, yaitu merayakan Natal. Sementara merayakan Natal ini para ulama sepakat berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, ini adalah bentuk perbuatan dosa, hukumnya haram. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinan memperingati Natal itu maksudnya adalah menurut mereka memperingati lahirnya Tuhan atau anak Tuhan. Sementara sering kami sampaikan firman Allah dalam surah Maryam ayat 90 sampai 91. Apa kata Allah? Takadu as-samawati an yatafattarna. Takadu as-samawati an yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit runtuh, kata Allah, dan bumi terbelah dan gunung meletus sehancur-hancurnya,
an da'u lirrahmani walada. Ketika mereka menganggap Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Jadi ini penyebab bencana. Karena Allah mengatakan hampir langit runtuh, itu bencana besar. Kemudian bumi terbelah, bencana. Gunung meletus. Apa sebabnya? Surah Maryam 91-nya. Al-da'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengklaim Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, dalam Islam ya, bahwasanya penyebab terbesar dari bencana itu adalah dosa. Ya. Bukan hanya sekedar perbuatan penebangan pohon. Karena sejarah telah membuktikan di masa Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir bah yang air sampai ke gunung, tidak Allah katakan disebabkan oleh penebangan pohon. Apakah banjir besar pada masa Nabi Nuh itu penyebabnya orang nebang pohon? Tidak, nebang pohon betul-betul secara ilmu dunia betul. Penebangan ilegal itu diharamkan dalam Islam karena merusak, ya. Namun kalau seandainya kita hanya menganggap bencana itu hanya karena fenomena alam, hanya sekedar karena penebangan pohon, tidak salah. Ya, karena bencana itu pasti karena maksiat. Itu dalam perspektif agama, dalam keyakinan Islam. Maka untuk itu ya, ketika ada bencana, maka kita semua introspeksi. Mungkin ada dosa-dosa syirik yang pernah kita lakukan, ada dosa-dosa bid'ah yang kita pertahankan, ada kemaksiatan yang kita marakkan. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, ujian dari Allah itu punya hikmah yang sangat luar biasa. Di antara hikmahnya adalah Allah ingin melihat tentang rasa peduli sama umat Islam. Apakah umat Islam yang tidak ditimpakan musibah itu mereka peduli atau tidak kepada saudaranya yang sedang kesusahan, saudara yang sedang ditimpakan oleh Allah musibah. Maka untuk itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Maka untuk itu ya kami membuka, kalau seandainya ada saudara kita yang di sini mau menitipkan hartanya, karena insya Allah teman-teman kita besok ya, kalau Allah izinkan hari Jumat akan berangkat langsung ke beberapa titik yang terdekat aja Pak, di Sumbar, di Pesel ya. Di selatan memang ada beberapa titik yang rumah warga yang hancur atau jalan-jalan yang hancur atau warga yang terdampak. Jadi kalau seandainya ada di antara kita ingin menitipkan ya sebahagian atau sedikit dari hartanya di jalan Allah, maka teman-teman kita, tim kita ya DPI Dakwah Pedalaman Indonesia akan menerimanya ya. Seperti itu ya, wallahu taala a'lam bishawab. Jadi fokus kita sekarang adalah memberi bantuan kepada mereka karena mereka itu sekarang lagi susah ya, jalan putus untuk membeli sembako gitu. Di daerah-daerah terpencil, di desa-desa kecil yang susah untuk ke sana, akses terkadang susah. Ini bisa kita lihat videonya dari saudara kita yang ada di sana yang sudah mereka kirim gitu. Maka kalau seandainya kita punya ya rezeki yang Allah rezekikan kepada kita dan kita ingin berbagi, maka kami membuka kesempatan peluang bagi teman-teman untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ingat ya, sekecil apapun yang kita keluarkan di jalan Allah untuk bantu saudara kita, insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin ya kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu penderitaan
ya kesusahan seorang muslim di hari kiamat, di dunia kelak di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan melepaskan kesusahan-kesusahannya. Bahkan Rasul memotivasi sahabatnya untuk menjadikan tameng antara dia dan neraka meskipun dengan menginfakkan ya separuh daripada buah kurma. Wattaqun nar, kata Rasul, walau bisyaqqah min tamr. Takutlah kalian dari nerakanya Allah meskipun kalian memberikan sedekah dengan sebelah ya buah kurma. Jadi walaupun sedikit intinya Pak ya, kalau seandainya kita ikhlas, mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengampuni kita. Apalagi banyak. Sedikit saja Allah berikan pahala, Allah tidak sia-siakan, apalagi kita bersedekah dengan harta yang cukup bagi saudara kita yang di sana kalau kita mampu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena memberi itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, fasaddaqa bil husna. Kemudian dia yakin membenarkan balasan kelak di akhirat dengan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kelak akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan di akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir, punya uang banyak, sementara dia lihat ada saudaranya yang tertimpa kesusahan ya kan, dia tidak mau membantu. Ingat, orang yang pelit itu dia biasanya kurang percaya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan merasa tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan bantuan Allah di akhirat. Itu orang yang kikir. Fakadzdzaba ya bil husna, dan dia mendustakan ganjaran kelak di akhirat surganya Allah. Maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan di akhirat. Artinya hidupnya akan sempit, akan susah di akhirat. Maka untuk itu ya, kalau seandainya kita ingin ya mendapatkan kemudahan di akhirat Pak, ini ya Allah telah membukakan jalan bagi kita, bagi yang mau mudah hidup ini pilihan. Allah memberikan pilihan kepada kita, pingin dimudahkan, ayo ya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu taala alam bisawab ya. Ini mungkin sebagai muqaddimah kita di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita ya. Pada pembahasan yang sebelumnya kita masuk bab yang 8, sekarang kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullah, al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fihi masail. Jadi bab 9 ini adalah menjelaskan tentang najis-najis. Pembahasan tentang apa, Pak? Najis-najis. An-najasat jamak dari najasatun, jamaknya najasatun. Dan cara membersihkan najis tersebut dan cara mensucikan dari najis-najis tersebut. Nah, dalam bab ini, dalam bab yang ke-9 ini ada beberapa poin pembahasan. Al-mas'alatul ula, permasalahan atau pembahasan yang pertama, ta'rifun najasati wa nau'aha. Ya. Yang pertama adalah pengertian najasah, najis ya, dan jenis-jenisnya. Najis secara terminologi ya, dalam definisi secara istilah atau menurut syariat, najis itu kata beliau adalah an-najasatu, najis itu adalah hiya kullu ainin mustaqdzaratin amara syari'u bijatina biha. Najis itu adalah setiap benda yang kelihatan. Ain itu kan diambil dari bahasa Arab mata, artinya yang bisa diindra. Jadi najis itu adalah sesuatu yang bisa diindra gitu. Sesuatu yang kasat mata. Namun dia mustaqdzarah, dia adalah sesuatu yang jorok. Sesuatu yang najis gitu ya. Yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya.
Itu pengertian najis, Pak. Jadi najis itu adalah sesuatu yang bisa dilihat gitu. Bisa diindra, bisa dicium, bisa dilihat, bisa dipegang gitu. Kemudian secara syariat dia dikatakan najis. Amar syariat yang memerintahkan, artinya syariatlah yang mengatakan itu najis atau tidak. Tidak boleh kita aja, Pak. Tidak boleh perasaan kita. Kalau menurut perasaan kita, Pak, ya, ingus itu najis ya. Sementara menurut syariat tidak. Ya, ingus tidak ada dalil yang mengatakan najis. Nah, keringat kan ketek ya. Bau ketek ya, atau keringat ketek. Ya. Jadi keringat ketek itu, Pak, itu kan jorok ya, Pak ya. Namun apakah dikatakan najis? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil syar'inya. Jadi mengatakan najis tidak najis itu harus berdasarkan nas. Tidak boleh ya hanya sekedar perasaan kita, menurut kita, tidak boleh. Harus menurut Allah dan Rasulnya, syariat. Nah ini, Pak ya. Ini kaidahnya. Kemudian kata beliau, najis itu ada dua jenisnya. Wahya nau'ani. Ya, upil itu jorok atau enggak, Pak? Mau enggak Bapak saya kasih upil? Enggak mau ya? Nah, tapi kalau saya jadi Habib, Pak, Bapak Habib, saya bilang aja, ini upilnya berkah nih, Pak. Iya, maka Bapak akan berebut ya. Saya lelang nih upil ya. Iya, 500 juta buat membantu saudara kita yang diberi bencana sekarang ya. Nanti kita lelang aja upil. Tapi alhamdulillah, Pak ya, kita Allah bebaskan dari pemahaman seperti itu, ya kan? Ya, tidak ada dalam Islam itu, Pak, mengalap berkah dengan bekas tubuh orang soleh, tidak ada. Bekas minumnya, bekas nya apalagi ya kan? Bekas ludahnya. Yang ada itu khusus bagi Nabi. Nabi betul ada. Kita nggak pungkiri ya. Itu bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi, tapi kalau yang najis tidak ada. Yang ada keringat Nabi ada. Karena keringat Nabi itu wangi memang. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Bekas wuduknya Nabi. Ya. Kemudian apa lagi? Liurnya Nabi. Memang wangi. Beda dengan liurnya kita. Kalau kita bau jigong, Pak ya. Tidak ada untuk ngalapin atau untuk dijadikan sebab keberkahan, ada. Yang berkah itu hanya khusus bagi Nabi saja. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi najis itu ada dua, Pak ya. Yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun wa hiya allati la ya tathur ya bihalin li'anna ainaha najasatun ya. Li'anna nai'aha ya najasatun ka rausil himari waddami wal bauli. Yang pertama, jenis najis itu adalah najis ainiyah. Ainiyah itu artinya yang kelihatan, yang ada zatnya, yang terlihat zatnya. Dia adalah najis hakikiyah, artinya betul-betul secara hakikat dia adalah najis yang bisa diraba, yang bisa diindra, itu maksudnya. Yang mana najis yang ini, Pak, tidak bisa disucikan dalam keadaan apapun. Bihalin itu dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena zatnya itu najis. Li'anna ainaha najasatun. Karena zatnya adalah najis. Iya. Maksudnya dia harus dibersihkan ketika dia hilang sifatnya gitu. Artinya kalau seandainya hanya kita siram dikit aja kan, sementara masih ada baunya, masih ada zatnya, dia tidak bisa suci, itu maksudnya. Harus betul-betul dihilangkan ya sifat-sifatnya. Nah, seperti apa? Baunya ya. Kalau tidak bisa baunya hilang ya, rasanya ya. Kalau tidak bisa rasanya, warnanya gitu ya. Artinya harus betul kita musnahkan, harus kita sterilkan segala yang terkena najis hakiki ini. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti kotoran atau tai. Raus itu adalah tai, ya. Karausil himar, seperti tai himar. Himar itu artinya keledai. Keledai peliharaan. Tapi kalau keledai liar, ini halal, Pak. Tidak najis, suci dia. Kenapa? Karena prinsipnya dalam
mengatakan tai itu najis atau tidak Pak, atau kotoran itu najis atau tidak, dilihat dari hewannya. Kalau hewannya adalah termasuk hewan yang boleh untuk dimakan, nah itu pendapat yang kuat ya, dari beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama, namun al-qaulur rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya kan, bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya atau halal gitu ya, seperti kambing ya, ini kotorannya itu tidak najis. Alias kalau kita terinjak kotoran kambing atau kotoran ayam, tai ayam, maka ini tidak membuat sholat kita tidak sah. Ini Pak ya. Nah ini yang mesti kita pahami. Kemudian kotoran hewan yang najis itu adalah kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Seperti apa? Seperti kotoran himar, ya, keledai peliharaan. Karena keledai itu ada dua Pak. Ada yang halal, ada yang haram dimakan dagingnya. Yang halal yang mana Bang? Keledai liar. Himar wahsy namanya. Kalau yang halal, maaf, yang haram himar ahli. Keledai ya peliharaan itu haram. Kok haram Ustaz? Ya iya, karena Nabi yang mengharamkan. Datang dalilnya kan gitu. Dan hukum asal hewan itu Pak, hukum asalnya boleh dia dimakan. Ini harus kita garis bawah, ini kaidah. Al aslu ya fil luhum ya al ibahatu. Hukum asal dari daging itu boleh dimakan. Hatta dalla dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang sahih, yang sharih, yang mengharamkan daging tersebut. Jadi daging apapun Pak, hukum asalnya halal karena dia termasuk perkara duniawiyah yang mana Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah bebas gitu ya. Namun jangan kalian berlebih-lebihan, melampaui batas. Artinya ulama mengatakan ya bahwasanya hukum asal dari makanan dan minum itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Paham ya Pak ya? Iya. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita ya. Kemudian apa contoh lagi dari najis hakiki ini Pak? Waddam, dan darah. Darah juga najis ya. Namun darah yang najis di sini Pak dijelaskan oleh para ulama, darah yang banyak. Adapun darah yang sedikit, misal Bapak digigit oleh nyamuk, Bapak tepuk ya kan, karena tidak tahan lagi gatal, itu namanya darah yang dimaafkan. Ma'fun an. Ya, darah yang dimaafkan. Atau Bapak mimisan pas sholat, apakah batal enggak? Karena Bapak dalam ya darahnya sedikit, ya kan, dan itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya Bapak berdarah kena bisul, banyak kali darahnya berdarah nanah, ya kan, nanah itu najis gitu kan. Seperti itu. Ini wallahu taala alam bisawab mengenai darah ini ya. Jadi pada dasarnya darah itu najis ya. Kemudian juga berak, kencing itu termasuk kotoran Pak ya, kotoran manusia, baik itu baul, kencing maupun ghaid Pak ya, beraknya manusia. Itu semua najis. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini yang disebut dengan istilah najis hakiki. Sekarang kita masuk dengan najis hukmi. Yang kedua, najasatun hukmiyatun. Najis yang sifatnya hukum, artinya tidak kelihatan bendanya, tidak ada zatnya. Ini lawan dari hakiki. Kalau hakiki Pak ada ainnya, ada kelihatan dengan mata. Ya, bisa di indra. Sementara ya najis hukmi ini tidak, dia sifat. Ya, dia bukan zat. Paham ya Pak ya? Apa beda najis aini dengan hukmi nanti? Kalau aini bisa dilihat dengan mata. Kalau hukmi dia tidak. Wahya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i. Dia adalah ya najis yang dianggap najis, ya, suatu perkara yang dianggap najis gitu. Yang ada pada anggota badan kita. Wa yamna'u min sihhati shalah, dan dia menghalangi dari sahnya salat yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita terkena najis hukmi ini, tidak sah salat kita. Dialah yang disebut dengan istilah lain hadas. Jadi hadas itu Pak, sesuatu yang tidak ada zatnya, namun dia punya sifat. Dia hukum, dia bukan zatiyah.
bukan ainiyah, namun dia hukmiyah. Hukum sifatnya itu artinya apa? Yang merupakan sifat yang ada pada tubuh kita. Lihat, hadas itu hanya pada tubuh. Jadi pada tempat enggak ada. Ini tempat ini ada hadasnya. Enggak ada itu ya. Nah, karena iya baik harus kita garis bawahi kaidahnya. Hadas itu hanya pada tubuh badan. Ya. Kapan orang terkena hadas, Bang? Tatkala ada sebabnya. Kalau hadas kecil sebabnya kencing, habis kencing, ya kan? Berak, kentut. Ya. Kalau muntah, ya Bang, enggak. Muntah orang tidak berhadas, tapi muntahnya itu najis hakiki. Najis yang kelihatan. Orang kena nanah, apakah berhadas dia? Maksudnya dia kena bisul, benar-benar bisulnya Pak, meletus bisulnya, ya kan? Meletus bisul saya, katanya Pak ya. Iya, sudah besar misalkan. Apakah dia, apakah dia berhadas? Enggak. Karena hadas itu telah kita bahas ya, yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Setiap yang keluar dari kubul dan dubur atau yang semakna dengannya. Karena ada juga orang, mohon maaf ya, orang yang sakit, ya, lubang kubulnya ya buntu sehingga harus ditembus ke perut. Nah, jadi apabila dia kencing keluar perut juga sama hukumnya. Dia juga dikatakan berhadas kecil. Kalau hadas besar, ya dia keluar juga dari kubul ya, dari depan dia ya. Namun sebabnya beda. Ya, ya. Namun walaupun tidak keluar, kata Rasulullah ya, idza iltaqa al-khitanan, apabila ada dua khitan bertemu, wajibal khuslu, maka wajib kedua-duanya mandi. Wajib kedua-duanya mandi. Enggak hanya suami aja yang mandi ya. Ya. Istri juga wajib mandi. Ya, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Apa beda najis hakiki dengan hukmi? Ya. Coba Akhi Faris diulangi lagi ya supaya kita bisa lanjutnya. Coba ya. Apa perbedaan najis hakiki dengan hukmi tadi? Ya. Silakan. Iya. Hah? Masya Allah. Iya, mungkin Bang Daus ya bisa bantu ya. Foto Bang Daus. Ya supaya kita nggak satu arah ya. Kalau satu arah ada yang ngantuk nanti ya kan. Nah, ya. Foto. Apa? Iya. Masya Allah. Iya. Bagaimana Bang? Bagaimana Bang? Iya. Kenapa disebut najis gitu? Iya, iya. Iya, iya, Masya Allah. Jadi memang ya ada dalilnya, ya Bang ya, yang mengatakan darah itu adalah najis ya. Adapun keadaan sahabat itu dalam keadaan darurat. Memang ada sahabat ketika sholat khauf ya, ya mereka dalam keadaan perang. Nah, kalau dalam keadaan darurat itu Pak, itu pengecualian. Kalau seandainya tidak dalam keadaan darurat, maka kembali kepada hukum asalnya. Ya jadi darah itu sudah disebutkan ya kan bahwasanya ya darah itu adalah najis sebagaimana dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 145. Itu bisa dibuka, itu dalilnya Bang ya. Bahwasanya darah itu adalah najis, yaitu darah yang masfuhan, yang mengalir, audaman masfuh gitu ya, atau darah yang mengalir itu ya dalil ya bahwasanya darah itu ya adalah najis. Itu Bang. Iya. Jadi ya pertanyaannya bagaimana dengan sahabat itu, dan ulama menjawab itu dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat orang perang. Karena sulit ya kalau seandainya misalkan dia harus
membersihkan darah itu susah karena darah itu bekas luka juga. Iya kan? Nah, sementara waktu sholat sudah masuk dan mepet, ya maka ia diperbolehkan dalam situasi yang darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Iya, iya. Iya, itu mungkin ijtihadnya beliau ya. Tapi kalau jumhur ulama ya berpendapat ya darah itu adalah najis ya. Kenapa? Ya karena memang dalam ayat itu kan hurrimat alaikumul maitatu kan gitu. Diharamkan bagi kalian bangkai. Iya kan? Nah, kemudian apalagi dan darah kan seperti itu. Karena bangkai itu najis. Ya kalau bangkai itu najis dia bangkai. Ya. Kemudian darah. Jadi jumhur mengatakan ya ayat itu tidak hanya pengharaman. Kenapa? Karena dalam ayat itu juga menyebutkan perkara yang najis. Walahmul khinzir dan daging babi. Babi juga najis. Artinya ya ayat ini menunjukkan kalau menurut jumhur ya bahwasanya darah itu termasuk perkara yang najis. Itu maksudnya. Iya. Masya Allah ya. Jadi kalau ya ya kalau seperti itu Bang, kalau kita ndak tahu insya Allah soalnya sah Bang ya. Ah, iya, iya. Oh, jadi Abang anggap selama ini Abang pakai mazhabnya atau pendapatnya Imam Asy'aqani Bang ya? Iya. Iya, ini ada beberapa dalil juga ya dari najis Bang ya, dari hadis ya. Nah, iya. Seperti dalil daripada hadis Nabi Bang ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Tentang darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata. Kemudian para ulama mengatakan ya bahwasanya haid itu adalah najis. Haid kan darah juga. Jadi kalau seandainya darah yang tidak dikatakan najis, nanti darah haid, ya kan? Nanti darah haid dikatakan tidak najis juga, itu bahaya, ya bang ya. Sementara darah haid ini juga sejenis darah. Nah, tidak ada dalil yang membedakannya. Kalau darah biasa tidak najis ya, kemudian darah haid itu adalah najis. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian orang yang terkena, ini dalil yang berikutnya, orang yang terkena darah istihadah, wanita yang bukan haid dia, darahnya darah penyakit istihadah. Jadi Nabi memerintahkan setiap wanita yang terkena darah istihadah itu untuk berwudu. Jadi setiap kali tidak sholat harus wudu. Kalau seandainya tidak najis ya, Nabi tidak akan memerintahkan dia berwudu, karena wudu ini untuk mengangkat daripada najis juga, ya kan? Dibasuhnya dulu kan, pelakunya harus berwudu lagi. Ini menunjukkan apa? Dia itu termasuk najis darah itu. Termasuk darah istihadah. Darah istihadah itu Pak, darah penyakit yang bukan darah haid. Jadi wanita yang keluar darahnya dia bukan darah haid ya, dia harus mencuci darah itu kemudian berwudu dia. Menunjukkan apa? Bahwasanya darah itu adalah darah yang hukumnya najis. Nah, ini diantara dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalil yang berikutnya ya,
Ya, banyak ini banyak ini tentang dalil haid. Ja'at imra'atun ila Nabi SAW. Ada seseorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya faqalat, wanita itu berkata, ihdana yusibu ya saubaha min damil haid. Kaifa tasna? Salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Qala ya tahuttuhu ya. Maka Nabi mengatakan hendaknya dia bersihkan, dia congkel darah itu kalau seandainya sudah membeku. Tsumma tuqrisu bil ma, kemudian dia bekasnya itu dia siram dengan air gitu ya. Tsumma tandahu, kemudian setelah mengering ya, dia percikan air lagi. Tsumma tusalli fi. Nah, kemudian barulah dia salat ya, setelah dia mandi wajib tentunya. Artinya tentang darah haid yang terkena pada pakaian wanita tersebut. Nah. Kemudian ya, amaran Nabi SAW, Nabi dalam hadis ini memerintahkan bi ghusl dam minasaubi, untuk membasuh darah yang terkena pada pakaian itu. Walau kana tahiran, kalau seandainya darah itu suci, lam ya'mur bi ghuslihi. Nabi tentu tidak memerintahkan sahabiah itu untuk apa? Untuk dia membasuh pakaiannya yang terkena darah tersebut. Nah, ya, dan itu hanya pendapat Imam Syafi'i. Memang seperti itu ya, ijtihadnya Imam Asy-Syaukani. Sementara pendapat 4 mazhab ya mengatakan, mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik bin Anas, ya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ya Imam Syafi'i, ini sepakat ya bahwasanya ya darah itu najis, ya, Bang ya. Wallahu taala alam. Kecuali darah yang sedikit. Nah, kalau darahnya kayak darah habis digigit oleh nyamuk, ini ulama mengatakan ini termasuk darah yang ma'fuun anhu, termasuk darah yang dimaafkan. Ya wallahu taala alam bisawab ya. Jadi najis yang kedua, pembagian dari najis ya. Najasatun hukmiyah, yang menghalangi seseorang dari mengerjakan salat, seperti najis ya. Maaf, seperti hadas. Hadas asghar dan hadas akbar, hadas kecil dan hadas besar. Wa yashmalul hadatsal asghar alladhi yazulu bil wudu'i kal ghaid. Ya, najis hukmi ini mencakup ya hadas kecil. Yang mana hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan wudu. Bisa diangkat dengan wudu, seperti ya seseorang setelah berak atau buang air besar, atau setelah buang air kecil. Kalau beraknya itu najis hakiki karena dia kelihatan. Tapi keadaan, sifat orang yang telah berak ini dia masih terkena najis hukmi atau hadas gitu. Wal hadasul akbar, kemudian hadas besar, alladzi yazulu bil ghusli, bisa dihilangkan dengan mandi wajib. Kal janabati, seperti janabah atau orang yang orang yang terkena junub, hadas besar gitu. Kemudian beliau berkata di sini, wal aslul ladzi tuzalu bihi najasatu wal ma. Ya. Asal yang dengannya bisa dihilangkan najis itu adalah air. Dia adalah air, itu asalnya, Pak. Jadi asal atau dasar mekanisme alat yang digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk mengangkat najis itulah air. Fahwal aslu fit tathhir, dia adalah asal di dalam mensucikan, ya. Dalam taharah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah turunkan atas kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum bihi, supaya kalian bersuci dengannya, yakni dengan air tersebut. Jadi asal ya dasar untuk bersuci itu air. Ya, ini hukum asalnya. Kecuali kalau nggak ada air ya bisa dengan tayamum kan itu. Namun asalnya adalah air. Wahia ala salasati aqsamin. Kemudian najis ini berkaitan dengan najis
hakiki, najis yang kelihatan itu. Ini pembagian najis yang kelihatan. Jadi najis yang kelihatan atau najis hakiki itu ada tiga bahagian. Ada yang disebut dengan istilah najasatun mughalladhatun atau najis mughalladhah, najasah mughalladhah atau najis berat. Wahya najasatul kalbi, dia seperti najis ya anjing. Anjing itu semuanya najis, Pak. Ini pendapat yang kuat ini. Ya, jilatannya, dagingnya najis juga. Darahnya, ya kan? Ingusnya, ya. Bulunya juga. Ya, bulunya, ya. Wama tawallada minhu, dan apa yang dilahirkan darinya, dari anjing itu. Artinya yang sejenis dengan anjing. Dan apa yang dijilati oleh anjing menjadi najis itu maksudnya juga. Apa yang terkena lu'ab atau jilatan liurnya anjing itu juga najis. Ya. Kemudian babi masuk, ya. Ini juga masuk najis mughalladhah. Babi itu. Ya, jilatan babi, daging babi, apalagi nya babi, ya. Ingusnya babi najis. Kalau ingus manusia tidak najis, Pak. Tapi kalau ingusnya babi, anjing najis. Itu harus kita garis bawahi, Pak, ya. Kemudian najasatun mukhaffafatun, ada najis ringan. Apa yang contoh dari najis ringan ini? Wahya najasatu baulil ghulamin ladzi lam ya'kulit ta'ama. Yaitu najisnya kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Ya, selain air susu ibunya. Tapi kalau anak kita sudah makan makanan bayi itu, sudah sama dia dengan najis yang biasanya, yakni najis mutawassithah jadinya. Karena najis itu ada dua, ada tiga, ya. Mughalladhah, mukhaffafah, kemudian yang mutawassithah. Yang mutawassithah itu artinya pertengahan, sedang. Kalau mukhaffafah ringan. Asal kata dari takhfif. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Fahuwa mukhaffifun. Fadzaka mukhaffafun. Nah, kan gitu. Jadi wahya baqiyatun najasat. Nah, jadi najis mutawassithah atau yang pertengahan itu najis yang lainnya. Selain najis mughalladhah dan mukhaffafah. Seperti apa contohnya? Kal bauli, seperti kencing. Tapi ada kencing yang enggak najis, Pak. Kencing hewan yang halal dagingnya, seperti onta, sapi, ya. Nah, namun orang-orang kafir mengejek kita. Umat Islam, kalian ini, ya, peminum onta. Ya najis kencing onta enggak najis dalam agama kita. Kalian aja makan babi lebih parah gitu kan daripada onta, ya kan. Nah, kan mereka mengejek kita seperti itu, Pak. Dia kan orang-orang kafir itu. Diejeknya kita. Baru kita minum air kencing onta udah diejeknya kita. Padahal mereka enggak sadar, ya. Mereka minum, dan di agama mereka itu tidak ada larangan. Kalau kita ada larangan. Jadi makan tai pun boleh di agama mereka karena tidak ada larangannya. Tidak ada dalam Bible mereka. Tapi kalau dalam Al-Quran kita ada. Dalam hadis kita ada. Dalam kitab suci mereka nggak ada larangan makan apapun. Nggak ada. Jadi bisa kita katakan kalian mengejek kita minum air onta. Betul. Namun dalam agama kalian tidak ada larangan makan tai. Mana? Coba. Jadi tai merupakan halal. Ini kalau kita kasarnya seperti itu, Pak, ya. Tapi nggak usah kita ladeni orang kafir itu. Yang suka menistakan agama Islam di medsos. Ya. Maka tadi, Pak, ya, jangan kita ikuti itu. Hanya mengeraskan hati aja, ya kan? Tinggalkan orang kafir itu. Jangan kan orang kafir, orang Islam yang nggak beres kita tinggalkan juga, kan gitu. Apalagi orang kafir itu. Iya, orang kafir nauzubillah sekarang, Pak, sudah terang-terangan menista agama Islam lewat apa? Lewat medsos. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua atau pembahasan yang kedua. Sekarang perkara-perkara yang ada dalilnya bahwasanya perkara itu adalah najis, kan itu pembahasan kita. Al-asya'ul lati qamat dalilu
ala najasatiha, perkara-perkara al-asya ini jamak dari syai'un, alati yang qamat dalil, telah tegak dalil, ala najasatiha, atas kenajisannya. Artinya pembahasan yang kedua ini menjelaskan tentang contoh-contoh najis yang telah disebutkan dengan dalil, yang telah disebutkan dalil terhadap perkara itu dan najis. Ini apa saja perkara yang sudah dinyatakan dalil sebagai najis ini, Pak? Yang pertama, al-awwal, baulul adami, ya, manusia. Itu ya, baulul adami. Adam itu sifat dari kata Adam. Adam itu Nabi Adam, asal daripada manusia. Ya, kencing manusia. Wa uzratuhu wa qai'uhu, kencing, kotoran dan muntah manusia. Ini najis semuanya, Pak. Ya, beraknya, kencingnya, ya, madhinya, madhi juga. Yang enggak najis itu mani, beda mani. Dia sama-sama keluar dari tempat yang sama, tapi beda cara keluarnya, ya kan? Kalau mani bagaimana, Bang? Iya, keluarnya agak keras dia, ya. Iya. Kemudian setelah keluar, seseorang itu akan merasakan nikmat Allah, ya. Itu Allah yang berikan nikmat seperti itu, ya. Atau dalam bahasa kedokterannya apa, Bang? Bahasa medisnya apa itu? Setelah orgasme, ya. Ya. Ini ada atau klimaks, ya. Ya, ini harus kita pelajari juga karena Allah itu tidak malu dengan perkara yang benar, ya. Kemudian ada namanya madhi. Kalau madhi itu dia keluar tanpa muncrat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seseorang itu tidak merasa ketika keluar, Pak. Namun dia keluar kalau seandainya, ya, ada rangsangan, ada syahwat, ya. Kalau dalam bahasa medisnya ada apa? Ereksi. Biasanya keluar setelah ereksi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada juga namanya yang ketiga, apa, Pak? Mani, madhi. Yang ketiga, wadi, ya. Wadi itu keluar ketika capek, ya. Orang kecapean, ya, tanpa ada rangsangan, tanpa ada ereksi, ya kan? Tanpa dia merasa nikmat setelahnya, enggak. Dan ini najis, ya. Madhi, wadi, najis. Yang suci hanya mani saja. Ini sepakat ulama yang mani itu suci. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya kalau baju kita terkena mani, ya tidak dianggap bajunya itu terkena najis, enggak. Namun kalau mengeras, Nabi pernah juga memerintahkan istrinya untuk apa? Mencongkelnya. Ya, apa namanya itu? Dikerik gitu, ya. Kemudian dihilangkan. Kalau berbekas, kalau sudah mengering. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Illa baulus sabi alladzi lam ya'kul at-ta'ama. Kecuali, ya, bayi laki-laki yang belum makan apapun. Fayaktafi bi rasyihi, maka cukup dipercikkan saja. Li hadithi Ummu Qaisin binti Muhsanin, ya, anna atat bibnin laha, ya, saghirin lam yakulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu, ya. Anna atat, bahwasanya seorang perempuan sahabiah di masa Nabi namanya Ummu Qais, ya, binti Mihsan. Dia datang membawa anak laki-lakinya. Lam yakulit ta'am, anak laki-laki ini belum makan apapun, ya. Kemudian dia bawa menghadap Nabi. Fa'ajlasahu, kemudian Nabi, ya, mendudukkan anak itu di pangkuannya, digendong oleh Nabi. Lantas kemudian anak itu kencing. Fabala ala thawbi, anak itu kencing pada pakaian Nabi. Pada Abi Ma'in, kemudian Nabi minta seember, minta air lah gitu, ya, bukan seember, ya. Minta air
kemudian dipercikkannya air itu oleh Nabi ke baju beliau yang terkena kencingan anak kecil yang belum, anak laki-laki yang belum minum apapun selain minum ASI. Kemudian Nabi tidak membasuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya kencing bayi anak laki ini pengecualian. Ya, beda dengan kencing yang lainnya. Artinya cukup disucikan dengan cara dipercikkan saja sudah selesai. Ini hadirin yang Allah muliakan. Amma baulul ghulamil ladzi ya'kulu ta'am, adapun kencing anak yang sudah makan ya, yang telah makan makanan selain ASI, ya air susu ibunya. Wa kadza baulul jariyah, demikian juga kencing anak perempuan, walaupun anak perempuan ini hanya minum ASI, Pak, beda hukumnya. Fa innahu ya yughassalu, ya maka dia dicuci atau yughsalu ya kabaulil kabir, seperti air kencingnya orang dewasa. Ini ya jenis najis yang pertama. Jadi najis yang pertama, catat ya Pak ya, najis yang pertama adalah kotoran manusia dan muntah manusia. Kemudian yang kedua, ad-damul masfuh. Apa itu ad-damul masfuh, Pak? Apa Bang Ijal? Iya, darah yang mengalir. Bedanya nanti ada darah yang membeku seperti hati. Ya, liver. Maka kalau hati itu halal, tidak najis dia. Ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kul, ya. Darah yang mengalir dari hewan yang dimakan atau dihalalkan dagingnya, tetap najis dia. Amma damul ladzi yabqa fil lahmi, adapun darah yang menetap atau yang tersisa pada daging wal uruq atau pada urat ya, fa innahu tahirun, maka hukumnya suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au daman masfuha, dalam surah Al-An'am ayat 145 itu, atau darah yang mengalir. Itu saja yang dikatakan najis. Wa huwa alladhi yuhraq wa yunsab, ya. Maka darah yang mengalir itu yang dialiri gitu ya. Dan ada darah seperti kita habis mengalirkan darah menyembelih gitu ya. Inilah yang dikatakan najis itu. Adapun darah yang ada pada daging, sisa darah pada daging ayam, ya kan, apa hukumnya? Tahir dia. Ya kan? Kan ada itu di daging, di ayam yang kita sembelih itu, yang kita potong itu kan di daging-daging terkadang ada masih tersisa darah-darah. Maka darah itu suci, najis itu. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian yang ketiga, baulu ya, baulun wa rausu kulli hayawani ghairi ma'kulil lahmi kalhir wal fa'ri, kalhiri wal fa'ri. Baulun wa rausu kulli hayawani, kencing dan kotoran seluruh hewan. Ini kulli itu artinya seluruh ya, yang tidak halal dagingnya dimakan. Ini semuanya najis ya, kencing dan kotorannya. Seperti apa? Kalhir, seperti kucing. Nah, maka kucing, Pak, pendapat yang kuatnya tetap ya kucing, baulnya, kencingnya, nya najis. Ini jelas sekali ibarahnya dalam kitab ini. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama di Saudi Arabia. Ya, ini hadirin yang menganggap kucing itu tidak najis, seperti yang beliau sampaikan tadi, Imam Asy-Syaukani juga ya. Kata Imam Asy-Syaukani tidak ada dalil yang kuatnya. Namun ini menyelisihi apa yang disampaikan oleh ulama yang lain. Ya, wallahu taala alam bishawab. Wal fa'ri, dan tikus. Ya, kencingnya tikus itu najis. Kenapa? Karena tikus itu tidak boleh dimakan. Demikian juga kucing. Kenapa kucing itu najis? Karena kucing dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau kambing tidak, kalau sapi tidak, kerbau tidak, belalang apalagi ya kan, belalang itu bangkainya aja sah, tidak harus kita sembelih. Nah, atau anjing laut halal itu, karena anjing laut itu hewan laut halal semuanya. Nah, ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-maitatu, bangkai juga najis.
Ya. Wa hiya ma mata hatfu anfihi min ghairi zakatin syar'iyyatin. Ya, yaitu hewan-hewan yang mati dia, ya, yang dia mati, ya kan, tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Maka ini dinamakan bangkai dalam istilah syar'i. Walaupun kita gado dia, Pak ya, kita pukul dia, nah, namun tidak kita sembelih, ya Pak ya, maka ini dinamakan bangkai dia. Dia tidak dinamakan daging yang halal, enggak. Dia dinamakan maitatun, bangkai. Paham ya Pak ya? Nah, kecuali dalam keadaan berburu. Namun syarat dari berburu itu Pak, sebelum kita menembak misalkan atau menombak, baca bismillah dan kita niatkan menyembelihnya. Ya kan? Nah. Dan tidak diperbolehkan dengan perkara yang tumpul, haram hukumnya, menyembelih dengan benda yang tumpul. Karena Nabi mengatakan apa? Apabila salah seorang di antara kalian, ya kan, hendak menyembelih, ya kan, fal yuhidda syafratahu, hendaknya dia menajamkan senjatanya, wal yurih dzabihatahu, sehingga sembelihannya itu ya tidak tersiksa. Nah, sampai dalam menyembelih pun Nabi mengatakan apa? Wa idza dzabahtum fahsinu dzabah. Kalau seandainya kalian menyembelih, maka berlaku ihsanlah dalam menyembelih. Tidak boleh kita menyembelih dengan mukul-mukul, menyentrum. Tidak ada itu bangkai itu. Walaupun kita niatkan menyembelih, tapi kalau tidak dengan cara yang syar'i, ini maka dikatakan min ghairi zakatin syar'iyyatin. Selain dengan cara penyembelihan yang syar'i, maka itu tetap dikatakan bangkai. Hati-hati ya. Kalau ada orang buat sosis di Amerika atau di mana di negara kafir itu Pak, tidak disembelihnya, hewan itu langsunglah dimasuk ke nah, itu bangkai itu. Nah, itu yang dimakan oleh anak kita. Jadi sosis. Hati-hati Pak ya, makan sosis. Secara kesehatan pun itu termasuk UPF. Apa itu Pak? UPF. U itu artinya ultra. Ya kan? UPF. P itu proses. F itu food. Ultra processed food. Nah, lihat di internet Pak, apa bahayanya UPF itu. Termasuk contoh UPF itu adalah sosis. Nah, kecuali sosis yang jelas Pak ya, yang tidak ada campuran-campuran yang berbahaya, ya kan. Kita bikin dewe kayak bakso, ya kita giling dewe, itu bagus itu Pak ya. Jelas dagingnya, ya kan. Nah, enak rasanya ya. Masya Allah ya. Ini Pak ya. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ayyakuna maitah, kecuali ya dia menjadi bangkai, nggak boleh dimakan, najis dia. Wa yustatsna min dzalika maitatus samaki, dikecualikan dari hal itu, yakni dari bangkai itu ada bangkainya ikan. Boleh Pak, karena ikan itu hewan laut. Ya, karena Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Air laut itu bangkai yang ada di, baik itu bangkai hiu pun halal Pak. Hiu kan karnivora ya kan. Tapi karena dia lantaran habitatnya di laut, jadi halal dia. Nah, singa laut halal, anjing laut halal. Tapi kalau anjing darat Pak haram. Iya. Karena anjing laut itu tidak ada kakinya Pak ya. Iya. Buaya laut halal gitu. Nah, buaya darat jangan Pak. Iya, buaya darat bahaya ya. Nah, iya, ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, wal jarod. Nah, demikian juga jarod ya, belalang. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun, dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Seperti cicak. Ingat, cicak apa? Ya, itu tidak najis walaupun dia haram. Haram memang, tapi ulama mengatakan kalau Bapak kena tai cicak itu tidak najis Bapak. Karena cicak ini termasuk ini, wa ma la nafsalahu sa'ilatun. Dia termasuk hewan yang tidak mengalir, tidak netes darahnya. Cobalah cicak itu Bapak tusuk, mengalir enggak darahnya? Iya. Seperti apa lagi capung.
Capung apa bahasa antumnya? Butterfly ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Kalau profesor siapa? Hah? Iya ya. Ini juga tidak najis. Kenapa? Karena tidak mengalir ya, darahnya. Fa innaha tahiratun, maka dia adalah termasuk yang tahirah, yang suci. Ya, kemudian yang kelima, al-madhi wa huwa ma'un abyad raqiq. Ya, laz ya lazjun yakhruju 'inda al-mula'abah wa tadhakkuril jima' wala bi syahwatin wala dafqin wala yaqibuhu futurun wa rubbama la yahissu bi khurujihi wa huwa najisun liqauli sallallahu fi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tawadda waqsil dzakaraka. Jadi Pak Ali bin Abi Thalib ini Pak malu, sebenarnya dia malu nak ngomong ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ya ini rajulun madza, aku dan laki-laki yang suka keluar madzi gitu. Ini menunjukkan apa Pak? Memang ada laki-laki itu memang mohon maaf ya, syahwatnya itu kencang sekali. Ya, dikit-dikit ereksi ya kan. Ini sebabnya Pak, nggak boleh kita celah, itu normal itu. Ya kan? Yang salah itu kalau seandainya disalurkan syahwatnya kepada yang haram, itu yang salah. Tapi kalau kepada istri halal. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi madhi itu adalah air yang berwarna abyad. Ya. Kemudian dia raqiq. Ya. Raqiq itu artinya lunak, ya Pak ya. Agak laj, itu artinya menempel dia. Ya yakhruju 'indal mula'abah, dia keluar ketika pemanasan ini, mula'abah ya, kita bercumbu main-main gitu ya. Au tadzakkuril jima, atau seseorang ingat menghayal jima gitu ya. Menghayal yang itulah sama istrinya. Kalau sama yang menghayal yang lain haram. Ya, tapi Ustaz saya suka menghayal yang lain, itu haram, Pak. Makanya dalam Islam itu, Pak, ya kan, bagi yang suka menghayal itu jangan lawan hayalan itu. Tapi tidak sanggup Ustaz, memang sukunya menghayal, hayalkan yang halal. Ya, tapi cuma satu Ustaz ya kan. Nah, ya tambah lagi lah, kalau dua ya Bapak hayalkan kedua-duanya istri halal gitu ya. Tapi ini bagi yang mampu Pak ya. Ini kami disclaimer dulu ya, kagak bahaya Pak ya. Ini bagi yang mampu ya. Kalau yang tidak mampu jangan Pak. Ya nanti kita berbuat zalim ya. Wallahu taala alam bisawab. Karena banyak Pak kalau kami bahas ini Pak, di luar sana umahat pada protes. Iya. Kok ustadznya bahas-bahas poligami terus katanya. Nah, oke ya, akan kita jelaskan poligami yang adil ya. Jadi boleh poligami ya kan, namun dengan cara yang adil ya kan. Ya, dan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama ya kan. Dengan syarat-syarat yang telah disepakati ya, seperti berkeadilan ya, mampu gitu ya, itulah ya yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Taib la bisyahwatin aw dafqin ya wala yaqibuhu futurun. Jadi mazi maaf ya, mazi itu ya dia keluarnya bukan dengan apa nama itu yang seperti kita pasti muncrat gitu Pak ya. Iya, dan tidak diakhiri dengan lemas. Futur tadi ya lemas. Karena kalau mani ya kan, nah, orang setelah mengeluarkannya biasanya lemas dia kan. Apalagi laki-laki itu namanya futur gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Wa rubbama la yahissu, dan terkadang orang yang keluar mazi ini tidak ya merasa bi khurujihi, keluarnya mazi itu, dengan keluarnya mazi itu. Wa huwa najisun, dan mazi ini Pak hukumnya apa Pak? Najis. Nah, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, maka Nabi mengatakan, Ali ini mengatakan saya sering keluar mazi, maka Nabi mengatakan apa? Tawaddu, berwudu engkau, waqsil dzakaraka, dan
basuhlah zakarmu kan gitu. Yakni minal madhi, yaitu yang terkena mazi. Walam yu'mar, dan dia yakni Ali bin Abi Thalib tidak diperintah untuk mandi. Takhfifan warafan, ini dalam rangka meringankan ya, dan mengangkat bil haraj ya, kesukaran. Karena dalam agama ini Pak, tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar ya, semuanya adalah ya ringan dan mudah. Li'annahu mimma yashuqqu al-ihtiraz minhu, karena madhi itu Pak adalah merupakan perkara yang susah seseorang lepas, apalagi laki-laki ya, dari mazi itu. Terkadang kita nggak nyangka aja rupanya sudah keluar mazi, ya kan? Nah, maka untuk itu cukup dibasuh saja. Mohon maaf, ya celana dalam yang terkena mazi itu. Kemudian basuh juga zakar kita yang bekas keluarnya mazi tersebut. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keenam, al-wadi. Wadi pakai dal ya, bukan pakai dot. Bukan wadi, wadi kan itu. Wa huwa ma'un ya, abyad sakhinun yakhruju ba'dal baul. Dia adalah ya air yang berwarna putih juga, sakhin dia. Ya agak apa nama itu, agak panas sedikit ya. Keluar itu yakhruju ba'dal baul, yang dia keluar setelah kencing. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu. Barang siapa yang terkena wadi ini, maka dia harus mencuci zakarnya. Wa yatawadda, kemudian setelah itu dia berwudu. Wala yaktasil, dan dia tidak harus mandi, enggak wajib mandi. Nah, ini wadi. Biasanya wadi ini Pak, orang yang kecapean atau orang yang sakit, ya, biasanya keluar wadi ini. Kemudian yang ke-7, damul haid, darah haid. Kama fi hadits Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbahu min damil haidhi kaifa tasna, faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanḍuhu thumma tusalli fihi. Seperti hadis yang telah kita bahas yang sebelumnya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang artinya ya bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah ya. Maka wanita ini berkata, salah seorang di antara kami terkena pakaiannya dari darah haid. Kaifa tasna, apa yang harus dia lakukan? Faqala, maka Nabi menjawab, tahuttuhu, ya dia congkel kalau darahnya itu apa namanya itu sudah mengering ya. Tsumma taqrusuhu bil ma', kemudian dia siram dengan air kan itu. Tsumma tandahu, kemudian setelah disiram dengan air Pak, kalau masih ada bekasnya gitu ya, kemudian dia percikan lagi dengan air kan itu. Tsumma tusalli fi, kemudian dia salat ya dengan pakaian itu yang sudah steril dari darah haid, dan dari bekas darah haid. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Maka kain yang terkena darah haid ini Pak mesti betul-betul bersih dia. Ya kan? Karena Nabi begitu komplitnya cara membersihkan darah haid itu. Dicongkel ya kan? Ya kan? Kemudian dikeri seperti itu ya. Kemudian disiram dengan air ya kan? Kemudian kalau sana sudah kering masih ada bekasnya, dipercikan lagi sampai betul-betul pakaian kita itu yang terkena darah haid itu betul-betul bersih. Ya, ini wallahu taala alam, ini 7 ya contoh-contoh najis hakiki, najis yang kelihatan yang disebutkan dalam kitab ini Pak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena ingat waktu, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari sampai di sini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang di antara para ikhwan sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Iya. Bagaimana Bang? Maksudnya pertanyaannya gimana? Kalau motor itu terkena ya air liurnya, darahnya, ya itu harus dibersihkan 7 kali. Ulahun nabi turab ya, salah satunya dengan tanah, jadi 8 kali dengan tanah. Ya. Darahnya juga kan kalau nomor 7 luko dia. Ndak luko ya. Ya.
Ya. Kalau tidak luka, itu ulama mengatakan lihat kondisi anjingnya. Kalau anjingnya itu basah, ya, dan abang kering, ya kan, maka dihukumi najis juga, ya. Tapi kalau sama-sama kering, misalkan tidak ada darah yang kena atau terkena liurnya, maka insya Allah tidak apa-apa. Ya, tidak dihukumin najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Bagus pertanyaan Bang ya. Maka jawabannya cukup dicuci lagi, ya, nggak harus berwudu. Karena wudu itu untuk mengangkat hadas. Sementara hadas itu keluar dari dubur dan kubul. Sementara itu kan enggak. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Nabi ketika sholat pakai sandal. Nah, di pertengahan sholat ya Nabi membuka sandalnya, ya kan? Lantas kemudian sahabat muka juga sana karena sahabat sangat mengikuti Nabi. Habis sholat ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi ya kan di tengah-tengah sholat melihat engkau membuka sandal itu apa sebabnya? Maka kata beliau, sesungguhnya Jibril memberitahuku bahwasanya pada sandalku itu ada najis, maka aku lepaskan. Tanpa Nabi wudhu lagi ya kan? Lanjut Nabi sholatnya kan gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita setelah wudhu terkena najis, ya kan, maka tidak harus mengulang wudhu. Cukup najis itu yang kita basuh dari kaki kita. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Gimana bang? Kalau najis anjing ya 7 kali, dia kan dengan air. Hah? Enggak harus juga. Iya. Nah. Kecuali kita kena hadas, makanya harus kita bedakan antara najis dan hadas. Hadas itu ya adalah yang menghalangi orang untuk sholat, yang dihilangkan dengan wudhu. Apa itu? Berkaitan dengan badan kita, yang berkaitan dengan ya dubur dan kubul, ya kentut, ya kan, apalagi ya kencing, kan seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Ya. Nah. Ada lagi bang? Ya. Gimana? Nah, kalau air liur kucing suci, ya, karena ya ada pengecualian. Karena kata Nabi ditanya tentang air liur kucing itu, sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa berputar-putar di rumah kalian, ya kan? Nah, hewan yang biasa tinggal bersama kalian, kan gitu. Ya wallahu taala a'lam bisawab. Nah, ya. Ya. Baik Bang ya, karena waktunya sudah jam 8 lewat, mungkin ya kita cukupkan dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama ya bagi kami yang menyampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang salah, khilaf dan keliru ini murni dari pribadi kami dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.